Silakan. Shalom, selamat malam semuanya. Sekali lagi, selamat malam Betani Kucing, kemudian shalom untuk Pak Daniel, Ibu Karolin, Pak Hari, kemudian Ibu Yana, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Salam kenal, saya Iliana. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh melayani malam hari ini dan sharing dengan topik membangun karakter ilahi di dalam keluarga. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen dan juga memperkenalkan keluarga saya. Terima kasih juga untuk Pak Roy yang memimpin dalam pujian. Terima kasih juga yang melayani sebagai admin, host, dan co-host pada malam hari ini. Topik pada malam hari ini adalah membangun karakter ilahi di dalam keluarga. Kemudian ada salam dari keluarga kami. Ini adalah foto keluarga kami. Suami saya, Pastor Erwin. Kami tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Kemudian kami dianugerahi 2 orang anak yang sulung bernama Anselmo, kuliah tingkat 3 di Petra, Surabaya. Tetapi sekarang sedang kuliah online di rumah karena COVID. Kemudian Arneta kelas 1 SMA di UPH College, karena kami tinggal di Lipo Karawaci dekat dengan UPH. Kemudian anak-anak kami sejak kecil, lalu SD, sekolahnya adalah homeschooling di rumah. Dan untuk Anselmo homeschooling sampai SMP, lalu baru masuk public school pada saat SMA. Untuk Arneta homeschooling sampai SD, kemudian SMP baru masuk ke dalam public school. Ini adalah perkenalan singkat dari keluarga kami. Lalu kami tertanam di gereja GBI WTC Serpong dengan senior pastor, Pastor Wirya Hadi. Kemudian suami saya ditugaskan untuk mengembalakan di GBI WTC OHCC, Olive Hotel Community Church di Lipo Karawaci. Demikian perkenalan dari kami. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yuk kita mau membaca satu ayat. Ini adalah salah satu ayat kesukaan saya. Kita baca sama-sama walaupun di mute nggak apa-apa. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Rumah berbicara tentang beberapa hal. Rumah bisa berbicara tentang keluarga kita. Rumah juga bisa berbicara tentang kehidupan kita. Rumah bisa berbicara mengenai pribadi kita. Bagaimanakah membangun sebuah rumah yang kuat? Bagaimana membangun sebuah keluarga yang kuat? Dan juga bagaimana membangun sebuah keluarga yang memiliki karakter ilahi? Karena keluarga yang kuat adalah keluarga yang memiliki karakter Kristus. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua kepandaian, yang ketiga pengertian. Apa itu hikmat? Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau kita mau mendirikan sebuah rumah, pertama kali yang dikerjakan itu adalah bagian mana? Kalau kita pertama kali mau membangun sebuah rumah, apa yang dikerjakan paling awal sebagai dasar? Boleh ada yang jawab? Fondasi, Boleh Bu. di-unmute atau boleh diketik di chat box. Oke, apa? Fondasi. Setujukah? Ya, fondasi. Adakah yang lain? Nggak ada ya. Jadi hikmat itu adalah fondasi dari sebuah rumah. Bagaimanakah rumah itu kuat atau tidak tergantung dari kekuatan fondasinya. Ini adalah nomor 1 yang paling penting. Apa itu hikmat atau fondasi di dalam membangun sebuah keluarga dan juga fondasi di dalam membangun hidup kita. Hikmat nomor 1. Kalau saya boleh sharing, apa sih definisi hikmat? Kalau kita lihat di kitab Purwadarminta, kamus bahasa Indonesia Purwadarminta. Hikmat itu definisinya adalah kekuatan sakti, kekuatan gaib. Artinya untuk membangun sebuah keluarga, kita membutuhkan kekuatan gaib. Itu bukanlah hal yang mudah. Kekuatan gaib apa yang kita butuhkan? Karena kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak sanggup memakai kekuatan manusia. Jadi kita butuh kekuatan supranatural. Artinya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan.
Di Mazmur 127 ayat 1 dan 2 menuliskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Nah, untuk kita membangun karakter ilahi, membangun sebuah keluarga yang kuat, membangun anak-anak yang memiliki karakter Kristus, kemudian menjadi orang tua yang berhikmat dan memiliki karakter Kristus. Artinya kita perlu hidup takut akan Tuhan. Kita perlu ada kehidupan yang memuji dan menyembah Tuhan. Kita perlu kehidupan, bukan perlu ya, wajib memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa menjalani keluarga dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Amin. Hikmat juga berbicara tentang apa? Saat kita mengandalkan Tuhan. Siapakah yang menjadi kontrol di dalam kehidupan keluarga dan menjadi kontrol di dalam kehidupan kita pribadi? Apakah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala? Marilah kita check up. Yang pertama, agar kita memiliki fondasi yang kuat di dalam keluarga dan juga kehidupan pribadi, yaitu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah membangun rumah. Fondasinya adalah hikmat. Kalau kita mendirikan rumah atau membangun rumah, setelah membangun fondasi, apalagi yang kita bangun? Apalagi yang kita dirikan setelah fondasi, yaitu ada yang mau jawab? Saya coba baca di chat box ya. Setelah fondasi, lalu yang dibangun apa tuh? Bangunannya, betul? Saya baca di chat box ya. Setelah fondasi, yes, tiang dan bangunan. Tiang dan bangunan. Bayangkan kita sesudah membangun fondasi, lalu kita membangun istana yang megah, rumah yang kita inginkan. Bangunannya itu sendiri. Bangunan itu sendiri berbicara tentang apa? Kepandaian itu ditegakkan. Artinya, untuk membangun sebuah keluarga, untuk bisa memiliki relasi yang intim suami istri, untuk bisa mendidik anak-anak memiliki karakter ilahi, kita perlu kepandaian. Apa itu kepandaian? Sebentar ya, agak macet. Oke. Apa itu kepandaian? Yes, kepandaian berbicara mengenai pengetahuan. Di Hosea 4 ayat 6 menuliskan, umatku binasa karena tidak ada wahyu. Kalau dalam bahasa Inggris dituliskan bahwa my people are destroyed for lack of knowledge. Supaya kehidupan keluarga kita menjadi harmonis, itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tidak cukup dengan hanya berdoa, tapi kita perlu belajar, terus belajar bagaimana membangun keluarga, bagaimana berkomunikasi dengan baik suami dan istri, bagaimana berkomunikasi dengan baik terhadap anak-anak, bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak yang tepat. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang senang belajar. Karena apa? Karena hadir pada malam hari ini, itu karena punya kerinduan untuk terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Amin. Jangan pernah berhenti belajar. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti belajar. Lalu, selain kita jangan pernah berhenti belajar, kita juga perlu mendidik anak-anak kita. Memberikan nilai-nilai kehidupan, menanam firman Tuhan ke dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti belajar. Tadi yang pertama adalah membangun rumah dengan hikmat sebagai fondasi, lalu mendirikan bangunannya yang berbicara tentang kepandaian. Kepandaian yaitu knowledge. Knowledge artinya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah menanamkan kebenaran firman Tuhan, menanamkan nilai-nilai hidup, mendidik anak-anak kita. Jangan pernah berhenti. Kemudian yang ketiga, setelah kita menaruh sebuah fondasi yang kuat, lalu membuat bangunannya, mendirikan bangunannya, apalagi yang dibutuhkan di dalam sebuah rumah? Setelah fondasi, kemudian setelah ada bangunannya, apalagi yang dibutuhkan? Saya coba baca chat box ya. Apalagi yang dibutuhkan? Tiang dan frame sudah. Jadi temboknya ini sudah selesai nih didirikan.
Apalagi yang dibutuhkan dalam rumah. Atap sudah, bangunannya sudah selesai semuanya. Itu berbicara tentang kepandaian atau knowledge. Bangunannya udah lengkap, atapnya udah lengkap semuanya. Gedungnya udah lengkap. Apalagi yang dibutuhkan? Yes, isi. Makanya di Amsal 24 ayat 3 dan 4 menuliskan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, yaitu perabotannya. Perabotan, betul banget, isinya, perabotannya. Perabotan itu berbicara tentang apa? Perabotan itu berbicara tentang pengertian atau understanding. Sekarang bayangin aja ya, kalau kita punya rumah seperti istana. Lalu ruang tamunya tuh bagus banget, tetapi kosong. Ruang tamunya nggak ada sofa. Ya, rumahnya bagus sih, tetapi kurang sofa. Atau misalnya kamarnya bagus banget, tapi kurang tempat tidur, kurang perabotan. Wah, ruang makannya bagus banget, tapi kurang meja makan. Bayangkan, kalau di dalam keluarga isinya adalah orang-orang yang kurang pengertian. Perabotan berbicara tentang pengertian. Pernahkah kita punya teman atau kita punya kenalan yang orang itu kurang pengertian atau tidak pernah punya pengertian? Apa rasanya kalau kita hidup berdekatan atau bersahabat dengan orang yang tidak punya pengertian atau kurang pengertian? Apa rasanya? Ada yang mau jawab? Apa rasanya kalau kita hidup dengan orang-orang yang kurang pengertian? Apa rasanya kalau di dalam rumah isinya anggota keluarganya saling tidak punya pengertian? Apa yang terjadi? Ya, saya baca chat box. Hancur, betul. Kita kalau punya teman yang nggak pernah punya pengertian aja rasanya kesel ya. Kacau, ngeselin, konflik. Betul banget. Berantakan, betul. Ciri-ciri seseorang yang tidak pernah punya pengertian adalah tidak bisa memahami orang lain, suka menuntut orang lain menjadi seperti yang saya inginkan. Yang dipikirin adalah saya, selalu menuntut untuk dimengerti, tidak pernah memahami orang lain. Itu sebabnya penting sekali untuk kita menjadi pribadi, menjadi orang tua yang memiliki pengertian. Jangan menjadi orang tua yang tidak punya pengertian. Jangan menjadi sahabat yang tidak pernah punya pengertian. Pertanyaannya adalah refleksi di dalam diri kita sendiri atau tanya sama pasangannya. Hari ini ada yang hadir, suami istri yang duduk di sebelahnya tanya, menurut kamu saya ini pribadi yang penuh pengertian atau kurang pengertian? Boleh tanya, saya berikan waktu setengah menit untuk bisa saling refleksi. Karena jangan-jangan di hadapan orang-orang, kita adalah orang yang nggak pernah punya pengertian. Dan kehidupan kita jadi ngeselin. Kehidupan kita, keberadaan diri kita bukan membawa ketentraman bagi anggota keluarga, tapi keberadaan diri kita membawa tekanan. Hadirnya diri kita membuat anggota keluarga dan orang-orang di sekitar kita menjadi stres. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu ya. Ataupun kalau kemarin seperti itu, tapi hari ini bertobat dan kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita untuk besok menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik dengan memiliki pengertian. Untuk kita bisa memiliki pengertian, kita perlu terus belajar. Saya ulang, ada 3 hal yang penting. Hikmah, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah kepandaian atau knowledge. Kita perlu terus belajar dan juga mendidik anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip kehidupan atau nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, kita perlu menjadi pribadi yang memiliki pengertian, yaitu bisa mengerti orang lain, bisa memahami orang lain, bukan sebaliknya, selalu menuntut orang lain untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Apa hubungannya dengan membangun karakter ilahi? Untuk kita bisa membangun karakter ilahi, tentunya kita perlu hubungan pribadi dengan Tuhan, terus belajar, dan juga kita membangun pengertian.
Sekarang konteksnya hari ini, karena hari ini adalah seminar parenting. Apa pengertian yang perlu kita miliki sebagai orang tua agar bisa membangun karakter ilahi di dalam kehidupan anak-anak kita? Yang sering terjadi adalah the opposite of karakter ilahi adalah perilaku yang buruk, betul? Bagaimana kita membentuk anak-anak kita yang memiliki perilaku buruk agar memiliki karakter ilahi? Kenapa sih anak-anak itu berperilaku buruk? Pernahkah kita melihat anak-anak kita berperilaku buruk atau berperilaku tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Apakah Anda menemukan beberapa dari perilaku di bawah ini pada anak-anak? Yuk kita lihat ya. Misalnya anak suka berkelahi, memukul, menggoda. Anak-anak suka ngamuk atau marah-marah. Tidak mau mendengarkan orang tua, suka membantah, bertengkar atau saling mengganggu, mengamuk depan umum, menggigit, bermalas-malasan. Oh iya, ini kita baca adalah perilaku anak-anak. Tapi kita check up loh. Seringkali perilaku ini bukan hanya ada pada anak-anak, tapi pada orang dewasa juga ada. Orang yang udah tua, tapi memiliki perilaku seperti anak-anak. Apakah ada? Orang yang sudah dewasa, sudah tua, senang berkelahi. Terus orang yang sudah menikah, punya anak, sebagai orang tua, masih suka mengamuk dan marah-marah. Lalu di sini tidak mau mendengarkan orang tua. Tapi kalau sebagai pribadi orang dewasa, tidak bisa dikasih masukan. Dikasih masukan suka membantah. Bayangkan, kalau di dalam sebuah rumah, anak-anak sifatnya seperti ini, tapi juga orang tua sifatnya masih kekanak-kanakan. Menikah dan menjadi tua belum tentu dewasa loh. Ada yang sudah menikah dan dewasa, tetapi perilakunya masih seperti anak-anak. Bayangkan di dalam sebuah rumah isinya adalah anak-anak. Seorang anak menikah dengan seorang anak, walaupun umurnya sudah dewasa ya, wanita yang masih kekanak-kanakan menikah dengan pria yang masih kekanak-kanakan, lalu di rumah punya anak-anak, apa jadinya dalam rumah isinya semua orang-orang yang karakternya kanak-kanak, tidak bertumbuh dewasa. Lalu pernahkah kita melihat anak yang bermalas-malasan, jorok, berantakan, berbohong, sikap kasar? Jangankan anak-anak, ada nggak ya sebagai orang tua, suami istri kalau bicara kasar, kemudian bicara sama anak kasar, mengucapkan kata-kata kotor, mengejek, mengeluh, mengadu, mencuri, manja, merengek, memaksa. Kalau anak-anak memaksa, itu biasanya bisa nangis-nangis dan guling-guling ya. Mungkin orang tua kalau memaksa tidak guling-guling, tapi kalau orang tua memaksa itu dengan kontrol dan marah-marah. Kemudian anak suka merusak mainan temannya, suka berteriak, memerintah, atau ada kecanduan, games, internet, dan sebagainya. Kita check up. Pernahkah kita melihat perilaku anak-anak yang kurang lebih seperti ini? Apa sih penyebabnya? Apakah Anda mengalami kesulitan mengatasi perilaku anak? Atau Anda juga mengalami kesulitan untuk mengatasi perilaku diri sendiri? Yuk kita lihat fenomena di dalam Alkitab. Di 1 Samuel 2 ayat 12 tentang anak-anak yang berperilaku buruk, tidak memiliki karakter. 1 Samuel 2 ayat 12 menuliskan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lalu orang tuanya, ayahnya Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Di dalam Alkitab juga menggambarkan tentang perilaku anak yang tidak dididik oleh orang tuanya sehingga memiliki perilaku yang buruk. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah untuk mengatasi perilaku buruk dan membangun karakter ilahi? Seringkali pada saat kita melihat seorang anak berperilaku buruk, kita cepat-cepat disiplin, cepat-cepat marahin, kita cepat-cepat ingin membereskan perilakunya. Tetapi apa yang kita lihat perilakunya sehari-hari atau perilaku buruknya itu sebenarnya adalah fenomena. Fenomena itu ibaratnya sebuah pohon, lalu
Kalau di dalam sebuah pohon, fenomena itu adalah buahnya. Perilaku buruk itu adalah buahnya. Buah yang masam. Tetapi kalau hanya buahnya saja yang dibuang, akan muncul buah yang sama. Agar sebuah pohon menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, maka yang perlu diperbaiki dari pohon itu adalah akarnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak. Apabila memiliki perilaku yang buruk, karakter yang buruk, itu sebenarnya adalah buahnya. Semua buah ada akarnya. Buah itu berbicara tentang gejala atau fenomena. Jadi setiap fenomena ada sumber penyebabnya. Sehingga kalau kita lihat gambar pohon, masalah yang terlihat, perilaku yang terlihat, karakter yang terlihat itu adalah buahnya. Tetapi akar masalah sesungguhnya itu adalah yang seringkali tidak disadari. Di situ yang perlu diperbaiki. Sumber penyebabnya apa? Kenapa anak berperilaku buruk? Jadi untuk mengatasi perilaku anak dan membangun karakter, kita perlu mengenali penyebabnya atau akar masalahnya. Sekarang kita mau mempelajari. Disinilah kita perlu mengerti dulu. Disinilah yang dikatakan understanding. Apabila seseorang atau seorang anak berperilaku buruk, marilah kita memahami dan mengerti apa sih penyebabnya. Jadi kita tidak cepat-cepat menghakimi, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat-cepat menuntut, tapi kita menolong untuk bisa bertumbuh. Inilah ciri-ciri seseorang yang memiliki understanding. Demikian juga kita check up sebagai orang tua. Kita cek nih dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sebagai orang tua juga punya perilaku dan karakter yang buruk. Kita juga check up, ada apa akar masalah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena seseorang yang memiliki pengertian atau understanding, pertama dia perlu memahami dirinya lebih dulu, mengerti dirinya lebih dulu, baru dia bisa mengerti orang-orang di sekitarnya dan bisa mengerti anak-anaknya dan bisa menolong anak-anaknya. Yuk, walaupun kita belajar tentang seorang anak, marilah kita sebagai orang tua, kita juga check up diri kita. Kenapa seseorang punya perilaku buruk? Penyebabnya apa dan bagaimana mengatasinya? Yang pertama, bagaimana mengatasi perilaku buruk dan membangun karakter ilahi. Jadi, kenali dulu problemnya, penyebabnya. Lalu melakukan tindakan untuk mengatasi penyebabnya. Baru melatih kebiasaan baik, melatih kehidupan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari, habit, supaya semakin lama semakin terbangun lifestyle-nya atau karakternya. Kita mau fokus kenali penyebabnya ya, dan bagaimana melakukan tindakan mengatasi penyebabnya. Yang pertama adalah, ini di sini kita lihat, perilaku buruk adalah suatu kondisi terhambatnya pemenuhan kebutuhan anak atau frustasi serta perasaan terancam yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku buruk karena ada sesuatu yang terjadi, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau sedang frustasi, atau ada perasaan yang terancam. Sama juga loh untuk orang dewasa, ini nggak cuma untuk anak-anak. Kalau orang dewasa punya perilaku buruk, mungkin ada kebutuhan emotional needs yang tidak terpenuhi, atau orang dewasa itu lagi frustasi, tapi belum bisa mengatasi frustasinya dengan cara yang sehat, jadi akhirnya marah-marah dan berperilaku buruk. Kita lihat di sini, ada 5 faktor penyebab kenapa anak memiliki perilaku buruk. Yang pertama adalah emosi terganggu atau luka emosi. Yang kedua, lingkungan keluarga. Ketiga, lingkungan sosial. Keempat, pola asuh. Kelima, faktor lain-lain. Kalau kita memahami penyebabnya, maka kita bisa mengatasinya dengan cara yang tepat. Kalau kita tidak sadar, tidak mengerti kenapa penyebab perilaku buruk, maka yang kita lakukan adalah cepat-cepat mendisiplin, marahin, menghukum, bahkan melukai anak kita. Tapi kalau kita tahu sumbernya, yuk kita bantu anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah emosi yang terganggu atau luka emosi. Kenapa seorang anak bisa memiliki emosi yang terganggu atau luka emosi? Yang pertama adalah begini, anak ini punya tangki emosi.
Setiap kita punya tangki emosi, tangki hati. Sebagai seorang anak, anak itu butuh untuk dikasihi, butuh kasih sayang. Anak itu butuh perhatian. Anak butuh dimengerti. Anak butuh relasi, ngobrol-ngobrol, relasi yang dekat dengan orang tua. Anak butuh dihargai. Anak butuh diterima apa adanya. Idealnya, tangki emosi anak itu dipenuhi oleh orang tuanya yang mendidik dan membesarkan. Tetapi seringkali orang tua tidak tahu bagaimana mengisi tangki emosi anak. Antara lain, ada orang tua yang sibuk lalu mengabaikan anaknya. Jadi anak merasa kesepian, tangki emosinya defisit, kurang relasi. Atau ada orang tua yang suka membanding-bandingkan anak. Kalau anak suka dibanding-bandingkan, maka anak merasa tidak berharga, tidak diterima apa adanya oleh orang tua. Jadi anak merasa tidak berharga, butuh penghargaan. Ada lagi orang tua yang tidak perhatian. Jadi anak kurang perhatian. Sehingga anak tersebut suka cari perhatian. Cara anak mencari perhatian, kadang-kadang muncullah perilaku buruk. Kalau kita tahu anak kita butuh perhatian, sediakan waktu untuk memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Bukan dipukul, bukan diusir, bukan dimarahin. Kalau kita nggak paham, maka kita bisa menangani dengan cara yang nggak tepat. Kalau anak tangki emosinya defisit, maka dia selalu mencari sesuatu untuk mengisi tangki emosinya yang defisit. Kenapa anak ada kecanduan? Karena dia kesepian. Lalu dia mengisi kesepiannya dengan kecanduan. Entah kecanduan rokok kah, kecanduan game kah. Kenapa ada anak yang terikat dengan pacaran dengan orang yang tidak tepat? Kenapa ada anak remaja yang terikat dengan dugem, kemudian narkoba dan sebagainya? Sebenarnya anak-anak bukan mencari narkobanya, tetapi tangki emosinya defisit, dia kesepian. Dia butuh untuk mengatasi rasa kesepiannya kah, rasa tidak disayangnya kah, lalu dia mencari pemenuhan kebutuhannya, tetapi ketemunya teman-teman yang tidak pas. Tapi teman-teman itu sangat memperhatikan, tidak seperti orang tuanya yang mengabaikan. Akhirnya dia jadi lebih memperhatikan dan mendengarkan teman-temannya. Lalu ternyata teman-temannya kurang baik, menawarkan narkoba dan sebagainya. Sehingga disitulah anak-anak terjerumus. Hindari untuk cepat-cepat menyalahkan anak, tapi kenalilah kebutuhannya. Demikian juga tidak cuma anak loh. Kenapa orang tua seringkali juga tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional anak? Jangan-jangan kita sebagai orang tua tangki emosi kita juga defisit. Kalau tangki emosi kita defisit, yang ada kita sering bertengkar suami istri, lalu bertengkar juga dengan anak-anak. Itu sebabnya penting sekali untuk mengisi tangki emosi anak kita. Berilah telinga menjadi pendengar bagi anak. Berilah waktu untuk ngobrol-ngobrol. Berilah perkataan penguatan. Jangan kritik atau komentar. Berilah perhatian. Jangan cuma perintah saja. Supaya tangki emosi anak kita dipenuhi. Lalu bagaimana mengisi tangki emosi anak kita? Antara lain juga penuhi dengan bahasa kasih. Memahami bahasa kasih anak. Ada anak yang senang dipeluk, ada anak yang bahasa kasihnya quality time, ada anak yang bahasa kasihnya act of service, ada anak yang senang diberi kata-kata penguatan, ada anak yang senang untuk diberikan hadiah-hadiah kecil sebagai surprise. Kenalilah bahasa kasih anak-anak kita, kenalilah bahasa kasih kita, lalu penuhilah bahasa kasih anak-anak supaya tangki emosinya jangan defisit. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja yang kurang perhatian suka cari perhatian ya. Ada ya orang dewasa yang suka cari perhatian. Baru lupa disalamin, gampang tersinggung. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri orang dewasa yang butuh perhatian. Oke, ini yang tadi adalah tangki emosi yang defisit. Lalu yang kedua, ada anak yang mengalami luka emosi. Jadi perlakuan negatif, dia stres. Misalnya dia dibully atau korban tindakan kekerasan. Baik, mungkin orang tua lo melukai, dari perkataan-perkataan kita melukai, kita sering berkomentar, anak sakit hati sama kita. Atau anak sakit hati sama orang lain, sama temannya. Pernah mendapat kekerasan secara fisik, dibully, atau juga kekerasan secara verbal. Anak yang dibentak-bentak, dimarahin, dikasih label, dijulukin,
KDRT, itu anak itu akan mengalami luka emosi, hatinya terluka. Dan setiap luka emosi itu akan menimbulkan tumpukan sampah-sampah emosi negatif di hati seorang anak. Jadi hati seorang anak itu banyak lukanya, banyak pahitnya, banyak semak berduri, banyak semak belukar. Akibatnya, regulasi emosi anak itu menjadi tidak stabil. Kalau anak regulasi emosinya tidak stabil, maka perilakunya pun menjadi buruk dan tidak stabil. Untuk anak yang terluka secara emosi, itu perlu dipulihkan dan disembuhkan, bukan didisiplin. Makanya kalau anak yang terluka, yang butuh dipulihkan, tapi kalau orang tua tidak tahu, yang ada semakin didisiplin, akan membuat anak semakin terluka. Kemudian juga mungkin ada anak yang mengalami trauma ya. Trauma ini akan mengakibatkan perilaku buruk karena kalau traumanya belum disembuhkan, anak itu bingung, dia tidak tenang, dia insecure. Jadi itu mempengaruhi perilaku-perilakunya. Jadi seperti anak ini, oh ya sebelumnya ya, contohnya misalnya gini, anak ini dibully, lalu dia marah. Dia menyimpan kemarahannya di dalam hatinya dan terus menumpuk. Makanya dia bisa menjadi anak yang agresif, anak yang cengeng, atau anak yang ketakutan. Lalu dia anak yang sudah berumur dewasa tapi dia bisa ngompol, mengigau. Itu kan semua fenomena. Tapi di balik itu ada apa? Ini salah satu penyebabnya. Lalu juga trauma. Trauma ini mungkin mengalami pelecehan kah atau kehilangan seseorang yang dikasihi, ada bencana dan sebagainya atau pernah mengalami kecelakaan atau sakit. Ini juga membuat anak jadi minder, anak minder juga perilakunya terpengaruh. Dan anak-anak hari ini itu sebenarnya sedang mengalami trauma loh. Kita nggak sadar, tapi kita juga orang tua mengalami trauma. Trauma itu bukan cuma bencana alam yang besar, tapi trauma itu adalah sebuah perubahan yang global. Situasi pandemik yang saat ini, sebenarnya ini kita semua mengalami trauma. Tiba-tiba, terus langsung sekejap berubah. Lalu hilang rutinitas, hilang teman-teman, hilang ibadah, hilang sekolah, langsung berubah ke online. Wah, itu semua sebenarnya mengalami stres. Makanya kenapa ada banyak masalah-masalah emosional dan isu mental health di saat-saat ini, karena semua sedang terguncang. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatasinya. Jadi sadarilah penyebabnya. Atau ada anak yang merasa frustasi, maka dia marah-marah. Bagaimana kita menolong anak yang mengalami luka emosi atau trauma? Anak itu perlu menyalurkan emosi negatif yang ada di hatinya. Bagaimanakah kita bisa menolong anak? Simple kok. Kalau anak bisa bercerita, lalu menceritakan perasaan-perasaannya, kesedihannya, kemudian orang tua menjadi pendengar, menghargai perasaan anak, tidak menghakimi, tidak marahin, tidak jadi penasehat. Waktu anak bisa ngobrol dan terbuka dengan orang tua, itu sebenarnya proses pemulihan. Tapi seringkali orang tua nggak mau jadi pendengar, cepat-cepat menghakimi, cepat-cepat marahin. Itu sebabnya milikilah komunikasi yang baik dengan anak. Saya mau sharing, saya mengikuti pelatihan untuk kesembuhan trauma healing. Orang-orang yang trauma bagaimana ditolong supaya sembuh. Ternyata kapankah turning point di mana orang itu mulai mengalami pemulihan ya, yaitu pada saat orang yang trauma itu bisa menceritakan pengalaman yang menyedihkan, pengalaman negatifnya kepada seseorang yang bisa dipercaya dan menjadi pendengar yang baik dan berempati. Proses bercerita itu sebenarnya proses healing. Karena pada saat dia bisa bercerita, semua sampah negatif yang ada di hatinya itu dibuang, dikeluarkan, tidak ditumpuk. Jadi sebenarnya kalau orang tua bisa memfasilitasi anak untuk anak bisa bercerita, itu powerful banget. Kalau suasana di rumah bisa saling untuk bercerita satu dengan yang lain, itu sebenarnya suasana rumah itu akan saling menyembuhkan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama tadi kenapa anak berperilaku buruk? Karena ada luka emosi. Luka emosi itu mungkin pengalaman negatif ataupun trauma. Yang kedua, kenapa anak itu bisa berperilaku buruk? Yaitu karena lingkungan keluarga, lingkungan internalnya yang tidak mendukung. Apa sih penyebabnya? Yaitu orang tua konflik. Bagi anak, kalau orang tua konflik, itu adalah sesuatu yang paling
paling nggak disukai gitu, yang paling mempengaruhi dan paling menyakitkan buat seorang anak. Di dalam pelayanan konseling, kalau misalnya ada anak yang bermasalah, sebenarnya cek dan recheck nomor satu itu adalah bagaimana hubungan suami istri. Walaupun kita tahu ilmu parenting sebanyak-banyaknya dan berusaha mendidik anak sebaik mungkin, tetapi kalau relasi suami istri tidak harmonis, maka anak akan menjadi stres. Anak itu perlu melihat orang tuanya sepakat. Anak itu perlu melihat papa dan mamanya saling mengasihi. Dan banyak anak-anak berperilaku buruk karena lingkungan atmosfer di dalam keluarganya itu melukai anak. Misalnya situasi di dalam keluarga itu sebenarnya ibaratnya kalau tanaman bertumbuh, keluarga itu ibaratnya tanah dan pot. Tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik kalau tanah di dalam potnya itu adalah tanah yang sehat. Pupuk itu hanya tambahan. Anak bisa bertumbuh dengan baik kalau lingkungan keluarga, lingkungan internalnya itu harmonis. Pertanyaannya, apakah rumah kita menjadi shelter, tempat yang saling memulihkan, atau rumah kita menjadi sumber stres bagi orang-orang yang ada di dalam rumah ini? Karena begini, ada banyak orang tua khawatir anaknya dibully di luar. Mungkin kalau anak kita dibully di sekolah, tapi pulang ke rumah, kemudian dipeluk oleh orang tuanya, dikasihi, dikuatkan, kira-kira anak kita pulih nggak? Bisa pulih dan menjadi kuat kembali. Demikian juga mungkin kalau suami atau istri kerja di luar, stres, pulang ke rumah, di rumah saling menguatkan, saling mendoakan, bisa saling bercerita. Kira-kira pulih nggak? Pulih. Jadi seperti baterai yang sudah lowbat, di-recharge kembali, lalu besok semangat lagi. Kenapa penting sekali membangun atmosfer dalam keluarga? Karena yang bisa menyembuhkan stres salah satunya adalah keintiman di dalam keluarga. Kalau keluarga intim, itu adalah benteng untuk melawan stres. Ibaratnya rumah kita menjadi shelter, keluarga kita menjadi shelter. Badai topan boleh terjadi di luar, tapi saat seseorang menghadapi badai topan, dia mencari tempat perlindungan, mencari shelter. Biarlah rumah kita, keluarga kita menjadi tempat perlindungan. Kalau anggota keluarganya aman, kalau anak-anak aman, maka anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jiwa dan secara emosi. Anak yang sehat secara jiwa dan emosi, itu karakternya pun akan bertumbuh dengan baik. Tetapi permasalahannya, pertanyaannya, apakah rumah kita menjadi shelter atau rumah menjadi sumber stres? Berapa banyak di dalam healing movement camp ya, healing movement ministry, kalau tentang pemulihan hati diajak altar call, di sini siapa nih yang mau didoakan untuk pemulihan? Wah, banyak banget yang maju. Kalau anak-anak muda maju, kalau ditanya, rata-rata sakit hati sama siapa? 90% sakit hati sama orang tua karena situasi di rumahnya, lingkungan keluarganya tidak mendukung. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman, yuk kita bangun atmosfer keluarga yang harmonis. Apa saja yang membuat atmosfer keluarga tidak harmonis adalah konflik orang tua, perceraian orang tua, anak menjadi broken home, teladan orang tua yang buruk, orang tua tidak memberi teladan tuh. Persaingan saudara kandung juga, itu anak-anak perlu diajar untuk saling mengasihi. Kalau teladan orang tua, ini sebenarnya ada materi lebih detail lagi tentang family tree. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua, bagaimana cara orang tua bicara, psikologi orang tua, suka atau tidak suka, mau atau nggak mau, itu pasti diwarisi kepada anak-anaknya. Kalau orang tua terluka, hampir dipastikan anak itu juga terluka, karena anak akan mewarisi luka orang tua. Itu sebabnya untuk kita bisa mendidik anak-anak yang sehat secara emosi dan memiliki karakter yang baik, marilah kita orang tua pulih terlebih dulu. Kalau kita punya luka, kita dulu yang pulih. Baru kita, kalau orang tua pulih, maka sebenarnya memulihkan generasi yang ada di bawah kita. Oke? Apa yang perlu dilakukan? Komunikasikan kepada anak, milikilah komunikasi yang baik dengan anak.
tingkatkan bonding dan attachment kepada anak supaya mau terbuka, lalu juga jadilah teladan bagi anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita bisa melihat papa dan mama saling mengasihi. Karena bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain dengan pasangan kita. Nanti bagaimana anak kita membangun keluarga, itu akan mengulangi cara yang hampir sama. Kalau kita rindu anak-anak kita nanti membangun keluarga yang harmonis, mulailah kita memberikan teladan, relasi yang harmonis dengan pasangan kita. Oke? Kalau untuk persaingan kakak adik, bagaimana orang tua menyikapinya? Seringkali kenapa ada pertengkaran saudara kandung? Karena orang tua suka membandingkan. Jadi jangan membandingkan anak, tapi kembangkan keunikan anak, lalu berikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk setiap anak, dan menangani konflik dengan bijak. Jadi orang tua jangan pilih kasih. Ini atmosfer di dalam keluarga. Tadi yang pertama, luka emosi. Yang kedua, lingkungan internal. Sekarang lingkungan sosial yang bisa mempengaruhi perilaku buruk anak. Kita lihat apa saja. Antara lain ya lingkungan sosial ya teman-teman, ya media massa ya, TV, games, internet, tontonan yang mengandung kekerasan, menakutkan, misteri, pornografi, dan sebagainya. Lalu, seringkali juga anak stres bisa dari tuntutan di sekolah atau kompetisi di sekolah. Saat kita memasukkan anak ke sekolah, perhatikan bahwa memang sesuai dengan kemampuan anak. Seringkali orang tua itu menaruh anak di sekolah yang susah gitu, yang berfokus pada akademik, itu nggak salah. Kalau memang anak kita memang kekuatannya di situ, tetapi kan setiap kekuatan anak beda-beda. Kalau orang tua tidak memahami anak, jangan-jangan cita-cita orang tua yang tidak terpenuhi, lalu kita paksa anak untuk memenuhi cita-cita kita. Dulu kita mau jadi dokter, nggak terpenuhi, kita paksa anak kita sekolah untuk jadi dokter. Nah, ini hati-hati juga. Tekanan tuntutan di sekolah atau jangan-jangan tuntutan dari orang tua. Atau peer pressure, ada bullying, lalu mungkin anak mengalami trauma, atau anak ada di komunitas yang buruk. Ini perlu diperhatikan supaya anak-anak memiliki komunitas yang membangun. Karena ini akan mempengaruhi. Lalu kalau seandainya bagaimana nih TV, games, internet, keterikatan dengan media, tetap ada aturannya, ada batasan, ada pendampingan. Ini saya nggak bahas detail ya, karena kan bukan seminar tentang media. Lalu kalau kita mau memberikan aturan tentang penggunaan media, games ya di usia tertentu, kita perlu ada aturan mainnya di awal. Lalu kalau kita misalnya mau mengurangi anak bermain dengan games atau internet, tentunya kita orang tua perlu menyediakan substitusi. Substitusi itu adalah sebenarnya anak-anak kenapa sih lari ke game dan sebagainya? Karena kesepian, tidak tahu apa yang dilakukan. Terus dari itu orang tua bilang, kamu cari kegiatan yang lain, tapi orang tua tidak membantu bagaimana mencari kegiatan atau menyediakan atau mendampingi dan sebagainya. Kemudian kalau ada tuntutan, tekanan dari sekolah, kita dampingi dan support, kenalilah anak dan gaya kecerdasan, gaya belajarnya. Lalu jangan menuntut anak, terimalah anak apa adanya. Kalau seandainya anak mengalami bully, ini perlu diperhatikan. Jangan biarkan anak terus-menerus mengalami bully. Karena saya menemukan banyak sekali anak-anak yang mengalami bullying di sekolah, lalu berdampak kepada kepribadiannya waktu dewasa. Jadi trauma, kemudian ada istilahnya apa ya, ada gangguan-gangguan emosional di kemudian hari. Ini penting sekali. Oke? Itu udah 3 hal. Bagaimana mengatasi perilaku buruk anak. Temukan dulu sumbernya. Yang keempat adalah pola asuh. Jadi kita lihat pola asuh kita udah tepat belum. Ada anak yang mengalami perilaku buruk karena pola asuh orang tua itu terlalu otoriter. Tapi ada juga anak mengalami perilaku buruk, memiliki perilaku buruk karena pola asuh orang tua yang terlalu manja. Nggak pernah dididik dan tidak pernah didisiplin. Ingat, untuk mendisiplin anak, kita pastikan dulu. Kalau anak punya perilaku buruk, untuk didisiplin, pastikan dulu dia ada luka emosi atau enggak, jangan-jangan dia perlu dipulihkan. Lalu kita juga pastikan juga, dia itu terluka enggak dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, baru kita lihat, kalau seandainya semua itu sudah dipenuhi, tangki emosinya sudah dipenuhi, hubungannya baik, baru lakukan disiplin.
Karena kalau kita disiplin tanpa hubungan, itu akan membuat anak terluka. Kalau kita mau memberikan influence kepada anak kita perlu memiliki relasi yang dekat loh. Seberapa besar influence kita kepada anak-anak, itu tergantung seberapa dekat relasi kita dengan anak-anak. Kalau kita nggak punya relasi, kita terus hanya ngajarin, terus kita hanya disiplin, maka anak itu akan terluka dan dia tidak terima pengajaran-pengajaran kita. Jadi sekarang pertanyaannya, tipe orang tua seperti apakah Anda? Dalam hidup ini, sebagai orang tua, kita perlu meneladani Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga memberikan disiplin, lalu Allah Bapa juga mengasihi dan mendisiplin. Kalau orang tua yang otoriter, orang tua itu cuma disiplin aja, tapi kurang kasih dan kurang relasi. Anak akan menjadi terluka. Kalau orang tua permisif yang memanjakan, dia cuma mengasihi anak. Semua keinginannya dituruti, tidak diajar untuk punya batasan, tidak pernah dikasih tahu, dan tidak didisiplin, dibiarkan saja. Maka menjadi anak yang manja, tidak bisa mengontrol diri, tidak tahu batasan, menjadi anak yang sesuka hati. Kalau orang tuanya permisif, memanjakan. Hanya besar dikasih sayang, tapi kurang disiplin. Tapi ada orang tua, kasihnya nggak ada, disiplinnya juga tidak. Menjadi orang tua yang tidak peduli, maka anak-anak akan terabaikan. Marilah kita menjadi orang tua bijak, yaitu kita mendisiplin dan juga kita mengasihi. Untuk mendisiplin, pastikan tangki emosi anak terisi lebih dulu ya. Kasihi dulu, lalu disiplin. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Nah, Bapak Ibu boleh check up nih. Bapak Ibu ini termasuk otoriter, bijak, permisif, atau tidak peduli. Kemudian, kenapa kita bisa menjadi salah satu otoriter atau permisif? Biasanya dipengaruhi bagaimana kita dididik. Kalau orang tua kita otoriter, kemungkinan kita mendidik anak bisa otoriter atau bisa kebalikannya permisif, karena kita terluka. Orang tua otoriter, saya nggak mau otoriter lagi. Jadi kita jadi kebalikannya permisif. Nah, kalau ini kan suami istri, masing-masing punya tipe tersendiri loh. Siapa yang otoriter, siapa yang permisif, dibesarkan dari keluarga yang seperti apa. Pada saat mendidik anak-anak kita, perlu sepakat menjadi orang tua bijak. Yang otoriter, kurangi otoriternya, belajarlah untuk meningkatkan kasih. Yang permisif, orang tua perlu bertumbuh dulu. Belajarlah orang tua menjadi orang tua yang disiplin, baru bisa sepakat sama-sama mendisiplin anak. Orang tua itu perlu sepakat suami istri. Karena kalau tidak sepakat, itu justru akan merusak anak. Apalagi misalnya gini, sama papa boleh, sama mama nggak boleh. Atau sebaliknya. Atau misalnya papa udah bilang iya, lalu di depan anak-anak, mama menentang. Atau sebaliknya. Atau orang tua nggak jelas juga. Hari ini boleh, besok nggak boleh. Nanti nggak ada aturan. Suka-suka orang tua. Kalau orang tua lagi nggak suka, ya udah nggak boleh, dimarahin aja. Tapi kalau lagi happy, semua juga boleh. Anak akan menjadi anak yang nggak jelas. Dan itu akan sangat merusak anak. Untuk bisa mendisiplin anak, maka orang tua perlu bertumbuh terlebih dulu. Menjadi orang tua yang bijak. Kemudian, ya, jadi ini. Tadi, orang tua perlu belajar, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat, kemudian perlu sepakat ya, perlu sepakat. Jangan ada yang satu menjadi bad guys, yang satu jadi center class. Lalu ingatlah bahwa di dalam rumah itu cry center, bukan child center. Artinya apa? Seringkali karena kehadiran anak, orang tua menjadi tidak sepakat dan orang tua menjadi konflik. Berapa banyak dulu waktu pacaran, lalu menikah, suami istri dekat, setelah punya anak, jadi ribut karena masalah anak. Kemudian setelah punya anak, suami istri semakin menjauh. Dan semuanya sibuk tentang anak-anak, tanpa sadar menjadikan anak sebagai pusat. Kita lihat ya di gambar ini ya. Posisinya adalah suami istri di tengah, anak-anak di luar. Tapi seringkali waktu sudah punya anak, anak-anak ada di tengah, menjauhkan hubungan suami istri. Ingatlah, Christ Center. Kemudian relasi suami istri itu
harus menjadi lebih utama daripada dengan anak-anak. Ingat ya, kita harus lebih dekat dengan suami istri dibandingkan dekat dengan anak-anak. Karena begini, saya jadi ingat saya mau sharing sesuatu. Kalau kita nggak membangun relasi yang dekat antara suami dan istri, tanpa sadar kita mengalihkan kedekatan kita kepada anak-anak kita. Jadi tanpa sadar kita menggantikan anak kita sebagai pengganti pasangan untuk mengisi kebutuhan emosional yang tidak terisi oleh pasangan. Kalau itu terjadi, sebenarnya tanpa sadar orang tua sedang membuli anaknya loh, melakukan penganiayaan aktif, dan anak akan sangat terluka. Karena anak itu seharusnya menjadi seorang anak-anak, bukan menjadi pengganti pasangan kita. Karena kita tidak dekat dengan pasangan, lalu mengalihkannya kepada anak-anak. Berapa banyak orang tua bilang begini, yang penting adalah anak-anak deh, nggak peduli pasangan saya seperti apa, yang penting saya perhatiin anak-anak. Walaupun bicara seperti itu nggak tepat. Anak akan terluka ketika orang tuanya tidak sepakat atau tidak saling mengasihi. Oke? Tadi udah 4 hal yang perlu kita telusuri untuk mengetahui penyebab perilaku anak. Yang kelima adalah penyebab lain-lain. Kenapa anak berperilaku buruk? Bisa juga pola hidup yang nggak sehat. Ada makanan tertentu loh yang membuat anak menjadi semakin hiperaktif. Atau jangan-jangan anak kurang cukup istirahat, jadi emosional, perilaku buruk. Atau kurang olahraga. Hidup itu perlu seimbang. Jadi perbaiki pola hidup sehat. Kemudian juga perlu perhatikan, ada anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, seperti misalnya autism, ADHD, jadi memang perilakunya berbeda, mungkin ada kebutuhan sosial yang berbeda. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus memang perlu difasilitasi secara khusus juga. Kayak begini loh, saya melihat ada orang tua, dia ini anaknya memang waktu di sekolah tidak terlalu berprestasi gitu. Sebenarnya ada ADHD. Lalu dipaksa terus belajarnya. Kemudian nilainya tidak mencapai target. Kemudian dia bilang sama saya, anak saya males, anak saya kurang belajar. Saya tanya, sebenarnya anak itu udah berusaha dengan baik, dia males, atau memang dia terbatas? Kalau memang anak kita terbatas, kecerdasannya berbeda, dan sebagainya, kita orang tua perlu menerima apa adanya, mendidik, melatih pelan-pelan. Bukan memaksakan untuk menjadi seperti keinginan kita, itu akan melukai. Berapa banyak misalnya anak berkebutuhan khusus oleh orang tua tidak difasilitasi dengan terapi, atau mungkin dia butuh hal-hal khusus gitu ya. Lalu disamaratakan, kemudian dituntut untuk menjadi seperti yang lain. Ini sebenarnya melukai anak. Anak itu perlu diterima apa adanya. Atau juga anak tuh hiperaktif ya memang perilakunya buruk karena dia memang perlu difasilitasi secara khusus. Kemudian juga untuk anak-anak cacat yang ada cacat gitu ya, karena dia rendah diri, maka dia bisa jadi emosionalnya terganggu karena dia merasa minder. Nah, ini perlu didampingi dan memang perlu dilayani ya secara khusus. Atau kita lihat kalau anak perilakunya buruk, kita lihat jangan-jangan anak sakit. Kan kadang-kadang kalau anak sakit makanya dia ngambek dulu, sering ngambek dan sebagainya. Itu juga perlu perhatikan. Jangan dikit-dikit anak-anak perilaku buruk langsung dipukul, langsung disiplin. Nah, ini kita perlu perhatikan ya. Setelah kita tahu sumber-sumbernya dan diatasi, barulah kita mengajarkan kebiasaan baik untuk mengikis kebiasaan buruk supaya anak memiliki karakter. Saya minta waktu 2 menit lagi ya. Untuk mengajarkan tingkah laku yang baik, diajarkan dulu, kasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang tua ada yang tidak mengajarkan, terus anak melakukan kesalahan, langsung dimarahin. Ini anak akan merasa salah, belum dikasih tahu, udah disalahin. Lalu juga jangan memberi perhatian kepada perilaku anak, tetapi jangan terus melulu yang dilihat kamu salah, tapi kita bilang alangkah baiknya kamu lakukan ini, alangkah baiknya kamu perbaiki di sini, alangkah baiknya kamu perbaiki di sini. Jangan bilang gini, kamu nih nakal melulu, tidak pernah perhatian, itu kan kita yang ngomongin perilaku buruknya, tetapi kita tekankan perilaku-perilaku baik yang diinginkan. Lalu kemudian kalau misalnya di sekeliling kita ada contoh buruk, kita boleh saling ngobrol, bilang, tuh itu contoh yang nggak baik.
Ini contoh yang baik, kita sama-sama membangun kebiasaan baik. Dan ingat, untuk melatih anak itu perlu terus-menerus, jangan pernah menyerah, tetapi juga anak butuh teladan dari orang tua. Kalau orang tua berkarakter baik, maka itulah yang akan diserap oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita juga akan membangun karakter yang baik. Oke, dengan demikian, inilah materi yang saya sharingkan. Semoga materi ini memberikan pencerahan buat setiap kita sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada panitia. Kita berdoa dulu sebentar ya. Yuk, saya mengajak kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur untuk pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau membukakan beberapa hal yang perlu kami sadari sebagai orang tua. Untuk kami bisa membangun karakter ilahi di dalam kepribadian dan kehidupan anak-anak, tentunya kami sebagai orang tua perlu bertumbuh lebih dulu. Kami perlu dekat dengan Tuhan, kami perlu terus belajar. Kami sebagai orang tua perlu menjadi dewasa lebih dulu. Jangan kami menjadi orang tua yang seperti anak-anak, suka bertengkar, tidak memahami orang lain, tapi biarlah kami sebagai orang tua terus bertumbuh, juga menjadi orang tua yang pulih, sehingga kami bisa menjadi teladan dan mengimpartasi nilai-nilai positif, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Tuhan, biarlah kami yang hadir pada malam hari ini, Tuhan ingatkan kalau ada sesuatu yang perlu kami proses di dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Kalau ada hal-hal yang belum beres dalam diri kami sebagai orang tua, Tuhan biarlah Tuhan ingatkan, supaya kami juga boleh terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan, amin.